Halo, shalom, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mungkin tema ini kita mendengarkan berulang-ulang kali. Bahkan minggu lalu kita mendengarkan tema ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua 1 ayat 9 mengatakan bahwa bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu perhatikan bahwa dalam pasal 1 ini 4 kali kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini dicatat. Artinya bahwa sesuatu yang dicatat berulang kali itu ada penegasan yang mau mengatakan bahwa ini sangat penting untuk kita lakukan. Yosua adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Ketika Musa mati, dia dipanggil Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya karena dia yang akan memimpin bangsa Israel masuk menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu perhatikan bahwa dalam Bilangan pasal 6 ayat 6 sampai 9, Yosua dikatakan bahwa dia orang yang diurapi Tuhan, orang yang penuh kuasa, orang yang sudah berhikmat karena diurapi oleh Tuhan. Namun ketika dia mengalami panggilan untuk memimpin bangsa itu masuk ke tanah Kanaan, secara manusia gentar, ini berat tugas ini. Ya, tugas ini berat dan tidak mudah melakukannya. Maka yang terjadi adalah Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini juga hari yang tidak mudah kita lewati. Apalagi hari ini kita tidak bisa ibadah di gereja karena kita tahu bersama bahwa karena kondisi yang tidak menentu, cuaca yang ekstrim, banjir di mana-mana, bahkan kita berada di tengah situasi pandemi yang tidak menentu kapan ini akan berakhir. Secara manusia kita gentar pastinya, kita takut pastinya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan menyertai kita. Ya, kata menyertai kita juga diulangi oleh Tuhan Yesus. Ketika dia berkata kepada murid-muridnya ketika dia mau ke surga, dia berkatakan bahwa aku tidak meninggalkan engkau sendiri, tapi aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu adalah sebuah kunci untuk menyelesaikan suatu persoalan atau suatu visi yang saat ini sedang kita alami. Kenapa Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan? Apakah makna tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, ketika kita tahu bahwa situasi ini tidak mudah, keadaan ini tidak mudah, maka kita menyadari bahwa saya ini orang yang lemah, secara manusia saya lemah, maka saya perlu bersandar kepada kekuatan Tuhan. Nah, ini perhatikan, ya. Ayat 2 dikatakan bahwa bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Yosua secara manusia digentar dan takut, namun dia tahu keadaannya dan dia kemudian bersandar kepada kekuatan Tuhan. Nah, hari ini pun Anda dimanapun berada, jemaat GKM CTC atau siapapun yang menonton video ini, ketika engkau mengalami masa-masa yang sulit, ketika engkau gentar dan engkau mulai khawatir tentang keadaan hidupmu, maka sadarilah bahwa saya manusia biasa, maka saya perlu mengandalkan kekuatan Tuhan. Ketika kita menyadari diri kita bahwa kita perlu mengandalkan kekuatan Tuhan, maka datang kepada Tuhan. Ya, Yeremia 17 ayat 7 mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara, ketika kita menyadari diri bahwa kita lemah dan kita bersandar kepada kekuatan Tuhan, maka yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita tetap memegang janji Tuhan. Ayatnya yang kelima dikatakan bahwa seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ini janji Tuhan. Kalau ini janji Tuhan, maka janji itu pasti akan terjadi, pasti akan tergenapi. Maka percayalah akan janji Tuhan. Ketika dia sudah berjanji, maka janji itu iya dan amin. Tetap yakin, tetap taruh harapanmu kepada Tuhan. Yakin bahwa janjinya dia menyertai kita. Ya, saat ini kalau kita mengalami susah, yakin bahwa dia menyertai kita. 1
Korintus mengatakan, 2 Korintus mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Ya, kalau saat ini kita mengalami banyak cobaan, maka pencobaan-pencobaan ini tidak melebihi kekuatan kita. Karena ketika kita tidak kuat, maka Dia akan turun tangan untuk menolong kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa justru dalam kelemahanku lah aku menjadi kuat. Saudara, tetap berpengharapan kepada janji Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, makna kuatkan dan teguhlah hatimu adalah yang ketiga, supaya kita tetap taat pada firman dan ketetapannya. Nah, saudara, ini penting sekali ya. Ketika kita itu menyadari bahwa diri kita ini lemah dan kita perlu bersandar pada kekuatan Tuhan supaya kita berhasil. Maka yang kedua kan supaya kita memegang janji Tuhan, tetap dari pegang janji Tuhan, maka engkau akan berhasil. Maka yang ketiga ini penting sekali, saudara, yaitu supaya engkau beruntung dan berhasil kemanapun engkau pergi, engkau perlu taat kepada firman Tuhan. Dikatakan bahwa jangan hanya kuatkan teguhlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sedang seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada Musa, hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini penting sekali. Supaya engkau beruntung dan berhasil, maka poin ketiga sangat penting, yaitu taat kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, kita tahu bahwa kita lemah, kita perlu bersandar pada kekuatan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa janji Tuhan itu iya dan amin, pasti akan terjadi. Namun yang ketiga ini penting, kalau engkau nggak lakukan maka tidak akan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu taat pada firman Tuhan dan ketetapannya, maka engkau akan beruntung dan berhasil kemanapun engkau pergi. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Tetap kuat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi. Amin.